di pembelajaran anak usia dini dan materi yakni pembelajaran Oke, kelompok 3 yang ada malim yang 0, yang ketiga ada ini tentang 1, 0 dan yang terakhir ada Citra Naswanata. Cooperative learning merupakan suatu model pembelajaran yang dirancang untuk mengembangkan kerjasama antar peserta didik dalam kelompok kecil yang bersifat heterogen, dengan tujuan mencapai hasil belajar secara optimal baik secara individu maupun kelompok. Berikut ada pengertian cooperative learning menurut para ahli. Yang pertama menurut Robert E. Slavin, kemudian David W. Johnson dan Roger T. Johnson, dan juga Anita Lee. Yang pertama menurut Robert E. Slavin. Jadi Robert E. Slavin ini menyatakan bahwasanya cooperative learning itu digunakan sebagai model pembelajaran di mana anak bekerja dalam kelompok kecil secara kolaboratif untuk saling membantu dalam memahami materi pelajaran dan memastikan semua anggota keluarga mencapai keberhasilan secara akademik. Jadi, meskipun siswa bekerja dalam kelompok, penilaian itu tetap memperhatikan kontribusi dan pencapaian masing-masing individu. Hal ini bertujuan agar tidak ada anak yang hanya bergantung pada temannya tanpa berpartisipasi aktif. Robert E. Slavin juga menyatakan bahwasanya sistem penghargaan kelompok dapat meningkatkan motivasi belajar dan memperkuat rasa tanggung jawab bersama. Selanjutnya, David W. Johnson dan Roger T. Johnson menyatakan bahwasanya cooperative learning merupakan penggunaan kelompok-kelompok kecil dalam proses pembelajaran sehingga anak dapat bekerja sama untuk memaksimalkan pembelajaran mereka sendiri dan orang lain. Johnson mengemukakan 5 unsur penting pada cooperative learning, yaitu positive interdependence, kemudian individual accountability, kemudian face-to-face interaction, kemudian social skills, dan yang terakhir ada group processing. Menurut mereka, tanpa adanya 5 unsur ini, maka pembelajaran kelompok tidak dapat disebut cooperative learning yang sesungguhnya. Dan yang terakhir ada menurut Anita Lee. Jadi Anita Lee ini menyatakan bahwasanya cooperative learning itu adalah sistem pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bekerja sama dalam tugas-tugas terstruktur sehingga terjadi interaksi sosial yang positif. Anita Lee juga menekankan bahwasanya model pembelajaran ini sangat sesuai dengan budaya Indonesia yang menjunjung tinggi nilai gotong royong. Cooperative learning tidak hanya meningkatkan hasil akademik, tetapi juga membentuk karakter seperti toleransi, empati, dan juga tentunya tanggung jawab. Selanjutnya ada tujuan cooperative learning. Jadi, cooperative learning di anak usia dini itu sebenarnya sederhana. Intinya anak belajar bareng bukan sendiri-sendiri. Pertama, tujuannya itu untuk mengembangkan kemampuan sosial. Di usia dini, anak memang lagi senang bermain. Nah, lewat kerja kelompok kecil, mereka belajar berbagi alat, menunggu giliran, dan bekerja sama menyelesaikan tugas. Dari situ, kemampuan sosialnya terlatih secara alami. Lalu yang kedua ada melatih komunikasi.
Saat anak berdiskusi kecil atau menyampaikan idenya, mereka belajar berbicara dengan percaya diri dan juga belajar mendengarkan teman. Jadi bukan hanya pintar secara akademik, tapi juga terampil berinteraksi. Lalu selanjutnya ada menemukan empati. Dalam kelompok pasti ada teman yang lebih cepat, ada yang lebih lambat. Di sini anak bisa belajar memahami perasaan temannya dan saling membantu. Lalu selanjutnya ada meningkatkan tanggung jawab. Walaupun masih kecil, mereka bisa diberi peran sederhana, misalnya yang membagikan alat, yang merapikan, atau yang mempresentasikan hasil kelompok. Itu membuat mereka merasa punya peran penting. Lalu yang terakhir, cooperative learning juga membantu perkembangan kognitif anak. Jadi anak itu lebih mudah memahami konsep karena mereka belajar sambil bermain dan berdiskusi bersama. Jadi bisa kita lihat bahwa cooperative learning di PAUD itu bukan hanya soal hasil belajar, tapi juga membentuk karakter dan keterampilan sosial anak sejak dini. Baik, di slide ini kita akan membahas tentang karakteristik pembelajaran kooperatif. Yang pertama yakni pembelajaran dilakukan dalam kelompok kecil, biasanya itu sekitar 4-6 siswa. Tujuannya supaya semua anggota itu bisa aktif dan terlibat, nggak ada yang cuma diam saja atau pasif. Terus yang kedua ada yang namanya positive interdependence atau saling ketergantungan positif. Artinya, setiap anggota kelompok saling membutuhkan satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama. Jadi, kalau satu orang tidak berkontribusi, hasil kelompok juga bisa terpengaruh. Terus yang ketiga ada individual accountability atau tanggung jawab individu sendiri. Walau kerjanya kelompok, setiap siswa tetap punya tanggung jawab masing-masing. Jadi bukan kerja satu orang untuk semua, tapi semua ikut berperan. Terus yang selanjutnya yang keempat, ada interaksi tatap muka secara langsung. Di sini siswa saling berdiskusi, bertukar ide dan menyelesaikan masalah bersama. Interaksi ini penting supaya mereka benar-benar belajar, bukan cuma membagi tugas saja. Terus yang kelima, keterampilan sosial. Keterampilan sosial itu juga diajarkan dan dilatih. Misalnya, bagaimana cara menghargai pendapat teman, bekerja sama, dan menyelesaikan konflik dengan baik. Lalu yang keenam ada evaluasi individu dan kelompok. Jadi yang dinilai bukan cuma hasil kelompok, tapi juga kontribusi masing-masing anggota itu sendiri. Terus yang terakhir, guru berperan sebagai fasilitator dan pembimbing. Guru tidak hanya menjelaskan materi, tapi juga mengarahkan, membantu jika ada kesulitan, dan memastikan kerjasama dalam kelompok berjalan dengan baik. Selanjutnya ada unsur-unsur cooperative learning. Yang pertama ada ketergantungan positif. Artinya anak merasa bahwa tugas itu tidak bisa selesai kalau tidak dikerjakan bersama. Jadi bukan siapa yang paling pintar, tapi bagaimana mereka bisa saling membantu supaya tujuan kelompok itu tercapai. Kedua, ada tanggung jawab individu. Walaupun mereka bekerja dalam kelompok, setiap anak tetap punya peran. Misalnya, ada yang membagikan alat, ada yang menempel gambar, ada yang merapikan. Dari peran kecil seperti itu, penting supaya anak belajar bertanggung jawab dan merasa dirinya berarti dalam kelompok. Ketiga, interaksi tatap muka. Di sini anak benar-benar berinteraksi langsung, ngobrol, berdiskusi bersama, bahkan kadang saling membantu secara fisik. Proses ini yang justru sangat penting karena lewat interaksi itulah mereka belajar. Keempat, keterampilan sosial. Cooperative learning bukan hanya soal menyelesaikan tugas, tapi juga melatih anak berbagi, menunggu giliran, menghargai pendapat teman, dan belajar mengendalikan emosi ketika ada perbedaan. Lalu yang terakhir ada evaluasi atau refleksi kelompok. Di PAUD tentu bukan refleksi yang formal, tapi lebih ke guru mengajak anak berbincang. Misalnya, tadi kelompoknya kompak tidak ya? Atau siapa yang membantu temannya? Dari situ anak mulai memahami pengalaman kerjasamanya. Jadi dalam konteks anak usia dini, semua unsur ini diterapkan lewat bermain. Tidak kaku, tidak seperti diskusi serius, tetapi tetap memiliki struktur yang membantu perkembangan sosial dan kognitif anak. Lalu selanjutnya ada sintaks cooperative learning. Yang pertama yaitu menyampaikan tujuan dan memotivasi peserta didik.
di mana guru menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan dicapai serta memberikan motivasi agar siswa siap mengikuti kegiatan belajar secara berkelompok. Lalu yang kedua adalah menyajikan informasi atau materi. Guru menyampaikan materi pembelajaran melalui penjelasan, demonstrasi, atau bahan ajar yang relevan sebagai dasar diskusi kelompok. Yang ketiga ada mengorganisasikan peserta didik ke dalam kelompok. Guru membagi siswa ke dalam kelompok-kelompok kecil yang heterogen dan menjelaskan tugas yang harus dikerjakan secara bersama. Lalu yang keempat, membimbing kerja kelompok dan belajar. Guru memantau, membimbing, dan membantu kelompok saat berdiskusi atau menyelesaikan tugas agar setiap anggota berpartisipasi aktif. Yang kelima ada evaluasi. Guru melakukan penilaian terhadap hasil kerja kelompok maupun individu untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa terhadap materi. Yang terakhir, memberikan penghargaan atau apresiasi. Guru memberikan apresiasi atau penghargaan kepada kelompok atau individu yang menunjukkan kerjasama dan hasil belajar yang baik. Selanjutnya ada jenis-jenis atau model cooperative learning. Yang pertama ada cooperative learning tipe STAD atau Student Team Achievement Division. Jadi, pada model ini pembelajaran dikembangkan oleh Robert Slavin dan juga merupakan tipe pembelajaran kooperatif paling sederhana sehingga model ini dapat digunakan oleh dosen atau guru yang baru mulai menggunakan model pembelajaran kooperatif. Di Amerika Serikat, pembelajaran kooperatif ini sangat umum digunakan mulai dari pembelajaran matematika sampai pembelajaran seni dan bahasa tentunya. Kemudian selanjutnya, cooperative learning tipe Jigsaw. Jadi, pembelajaran ini pada dasarnya sintaks pembelajaran sesuai dengan tipe STAD. Nah, tipe Jigsaw ini dikembangkan oleh Elliot Aronson dan adaptasi oleh Slavin. Pada tipe ini, materi pembelajaran diberikan kepada pembelajar atau pendidik dalam bentuk teks. Jadi setiap anggota pendidik ini bertanggung jawab untuk mempelajari bagian-bagian tertentu dari teks tersebut. Anggota dari kelompok lain yang mendapatkan tugas yang sama berkumpul dan mendiskusikan topik tersebut. Pada kelompok ini disebut kelompok ahli. Selanjutnya, anggota tim ahli ini kembali ke kelompok asal dan mengajarkan apa yang telah dipelajarinya dan didiskusikan dalam kelompok ahlinya untuk diajarkan kepada teman di kelompok asal. Kemudian selanjutnya ada jenis cooperative learning tipe pendekatan struktural atau TPS. Jadi pembelajaran ini dikembangkan oleh Spencer Kagan, di mana pendekatan ini memberikan penekanan pada struktur tertentu yang mana sudah dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi pada pembelajaran. Kemudian yang terakhir, ada cooperative learning tipe investigasi kelompok atau IK, di mana tipe ini merupakan suatu model pembelajaran kooperatif yang lebih kompleks dari tipe sebelumnya. Di model ini, pertama kali dikembangkan oleh Thailand dan diperluas oleh Sharan. Dalam penerapannya, pembelajar memiliki topik untuk diselidiki, melakukan penyelidikan yang mendalam atas topik yang dipilih itu sendiri. Selanjutnya, menyiapkan laporan dan mempresentasikannya kepada seluruh kelas. Oke, baik. Yang selanjutnya ada contoh dari sampel kegiatan cooperative learning. Yang pertama ada cooperative learning tipe STAD, yakni contoh kegiatannya adalah anak bekerja dalam kelompok kecil, yang dimana mereka akan diminta untuk mengelompokkan warna atau benda. Lalu, masing-masing anak tersebut akan menjawab pertanyaan sederhana yang akan diberikan oleh guru. Setelah itu, jawaban yang mereka berikan akan bernilai untuk kelompok mereka.
Kemudian yang kedua ada cooperative learning tipe Jigsaw, di mana contoh kegiatannya adalah anak diminta untuk memegang kartu dari macam-macam bagian tubuh yang diberikan oleh guru. Kemudian anak diminta untuk berdiskusi dulu dalam kelompok ahli. Setelah berdiskusi, lalu anak kembali ke kelompok awal untuk menjelaskan ke temannya apa yang sudah dia pelajari di kelompok ahli tadi. Kemudian yang ketiga ada cooperative learning tipe pendekatan struktural. Contoh kegiatannya yakni adalah anak diberi pertanyaan, lalu anak nanti diminta untuk diam sejenak dan memikirkan dari jawabannya sendiri tadi, atau bisa disebut think. Kemudian mereka mencari satu teman dan saling menceritakan jawaban mereka berdua, atau bisa disebut pair. Dan yang terakhir, beberapa anak akan berbagi cerita mereka di depan seluruh kelas, yakni sebagai share. Jadi anak akan menceritakan pengalaman atau cerita mereka tersebut. Kemudian yang terakhir ada cooperative learning tipe investigasi kelompok. Sebagai contoh yakni adalah anak diminta untuk mengamati tanaman bersama kelompok, kemudian anak nanti menggambar hasil dari pengamatannya tersebut, dan kemudian anak akan mempresentasikan temuannya tersebut di depan kelas. Seperti itu. Oke, baik. Berikut adalah contoh dari sampel kegiatan kooperatif learning. Oke, baik. Berikut adalah contoh dari sampel kegiatan kooperatif learning. Oke, baik. Berikut adalah contoh dari sampel kegiatan kooperatif learning. Oke, baik. Berikut adalah contoh dari sampel kegiatan kooperatif learning. Oke, baik. Berikutnya ada peran guru dan siswa dalam pembelajaran cooperative learning, yang dimana peran guru antara lain yakni menyiapkan kegiatan dan alat bermain dari anak atau siswa. Kemudian yang kedua ada membagi anak ke dalam beberapa kelompok kecil sebagai ketentuan dari pembelajaran itu sendiri. Kemudian selanjutnya memberi contoh cara bekerja sama yang baik dan juga benar. Yang selanjutnya ada membimbing dan juga mengawasi. Jadi guru bukan mengerjakan tugas tersebut, akan tapi guru sebagai fasilitator atau yang membimbing dan juga mengawasi dari anak tersebut. Kemudian ada memberi pujian dan juga motivasi kepada anak agar anak lebih semangat dalam melakukan pembelajaran yang sudah ditentukan. Kemudian membantu jika ada konflik dari anak dan temannya. Selanjutnya ada peran siswa atau anak. Yang pertama yakni bermain dan belajar bersama teman. Yang kedua mau berbagi alat permainan dan tidak egois, jadi saling berbagi. Kemudian yang ketiga saling membantu dalam kelompok, jadi selalu diminta untuk bekerja sama antar sesama teman. Yang selanjutnya mendengarkan teman yang sedang memaparkan tugasnya. Yang terakhir ada menyelesaikan tugas kelompok. Seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kelebihan cooperative learning. Pertama, kelebihannya yaitu model pembelajaran cooperative learning unggul dalam meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa melalui kerjasama kelompok heterogen di mana siswa saling membantu memahami materi sehingga memperkuat pemahaman konsep sulit serta keterampilan sosial seperti toleransi, komunikasi, dan rasa percaya diri. Interaksi tatap muka ini juga menumbuhkan solidaritas, persaingan positif, serta adaptif lingkungan, membuat pembelajaran lebih menyenangkan dan relevan dengan kehidupan nyata. Selanjutnya,
ada kekurangan, yaitu di sini cooperative learning meski efektif, rentan menimbulkan masalah jika kelompok tidak solid, seperti siswa pemalas yang ikut mengekor atau siswa berprestasi tinggi mengabaikan yang lemah, serta potensi obrolan tidak produktif, perdebatan negatif, atau pemahaman keliru akibat informasi salah tanpa verifikasi. Selain itu, metode ini memerlukan persiapan guru yang rumit dan waktu yang lebih lama, yang bisa mengganggu fokus jika tidak difasilitasi dengan baik. Baik, setelah semua yang dijelaskan, maka kesimpulannya adalah cooperative learning adalah strategi pembelajaran kolaboratif berbasis konstruktivisme yang didefinisikan oleh ahli seperti Johnson dan Slavin, bertujuan meningkatkan prestasi akademik serta keterampilan sosial melalui kerja kelompok heterogen dengan ciri interdependensi positif, tanggung jawab individu, interaksi promotif, keterampilan sosial, dan pemrosesan kelompok. Sintaksnya meliputi pembagian kelompok, tugas bersama, presentasi, dan evaluasi dalam model seperti STAD, Jigsaw, atau Think, Pair, Share. Dengan kelebihan berupa motivasi tinggi dan empati siswa, meski berpotensi menimbulkan ketergantungan atau tantangan, manajemen secara keseluruhan model ini efektif menyeimbangkan percakapan kognitif dan sosial emosional siswa di berbagai jenjang pendidikan.